لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab lah. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhitung, tidak terhingga, nikmat yang tidak pernah terputus bahkan ghairu mamnun, sehingga kita selaku hamba Allah hanya punya satu pilihan, yaitu bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas semua nikmat tersebut. Siapa yang bisa mengingkari nikmat Allah? Bahkan dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan tidak nyaman pun masih berlimpah nikmat atas diri kita. Misalnya majlis begini, misalnya suara panas, tapi kita sehat, kita masih bisa menghirup udara tanpa bantuan alat, ya, maka nikmat yang luar biasa. Maka bersyukurlah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita yang tentunya kita sangat berharap dan selalu berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir, insyaallah. Kenapa kita selalu berdoa begitu? Karena memang ada umat-umat Rasulullah yang dilarang untuk mendekat telaga Al-Kautsar. Ummati, ummati. Rasul berkata kepada Allah, ya Allah, itu umatku, itu umatku, ya. Kemudian Allah mengatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kematian. Maka ada umat Rasul yang juga nanti terhalang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Apa yang sangat-sangat kita tunggu di akhirat kecuali rahmat Allah, dan bentuk rahmat Allah salah satunya adalah wasilah syafaat Rasulullah untuk membantu kita meringankan hisab kita, meringankan azab yang mungkin diberikan kepada kita, atau menaikkan derajat level kita pada tempat yang lebih baik di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para jamaah sekalian azakumullah. Pada kesempatan malam hari ini al-ukhuwatul iman wal Islam, persaudaraan karena iman dan karena Islam. An Abi Hamzah An-Nas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, khadim pembantunya Rasulullah, yang didoakan umurnya panjang dan hartanya banyak. Umurnya panjang, diriwayatkan dalam sejarah umur beliau wafat di umur 120 tahun. Ketika sebahagian besar sahabat sudah wafat, beliau masih hidup.
Beliau banyak menyaksikan nubuah-nubuah yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah. Anas bin Malik, ya, termasuk hidupnya beliau yang panjang itu juga termasuk bagian dari nubuah Rasulullah, mendapatkan doa umur panjang dan banyaknya rizki dan anak-anak beliau. Ya, qala, ya, beliau berkata, ya, beliau Rasulullah SAW berkata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu nafsih, yang bentuk cinta itu dia juga suka kalau itu diberikan kepada diri. Satu hadis yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Islam itu memperhatikan urusan orang lain, dan bentuk perhatian itu adalah bagaimana ukurannya adalah diri seseorang itu sendiri. Ya, kalau kita pengen mendapatkan penghormatan dari orang lain, maka perlakukanlah orang lain dengan hormat. Kalau pengen mendapatkan perhatian dari orang lain, maka hargailah orang lain. Kalau pengen semua perlakuan baik itu diberikan kepada kita, kan kita mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, maka perlakukanlah hal yang sama, hal-hal baik tersebut kepada orang lain, kepada saudara kita. Niscaya itu semua akan berbalik kepada kita. Hadis ini memberikan penjelasan yang sangat-sangat lugas terhadap itu semua, dan Rasulullah memberikan pernyataan hal tersebut. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, fi syarhihi li Sahihil Muslim, dalam penjelasan beliau dari hadis-hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jima'ul adabil khair yatafarra'u min arba'ati ahadis, ya. Di antara bentuk kumpulan-kumpulan puncaknya adab itu ada di 4 hadis, kata Imam Nawawi. Apa itu? Man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ini hadis pertama. Di antara bentuk puncak-puncaknya adab, ya, yang itu pernah dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kita akan masuk surga dengan sebab lisan kita? Wailaka ya Mu'ad, celakalah engkau wahai Mu'ad, bukankah yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka adalah lisan? Kuffa alaika haza, maka jagalah hada, lisan ini, ya. Rasul katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia paham betul bahwa setiap ucapan dia akan diperhitungkan dan ada hisabnya di sisi Allah, falyakul khairan, ucapkan yang baik-baik saja, dia akan melihat balasannya, dia akan lihat nanti seberapa besar jaza dari ucapan yang baik tersebut, ya. Falyakul khairan aw liyasmut, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, diamlah, itu lebih selamat. Ada peribahasa mengatakan, mulutmu harimaumu. Dalam pernyataan yang lain, kata-kata mutiara, salamatul insan fi hifdzil lisan, ya, selamatnya seseorang tergantung bagaimana dia menjaga mulutnya, menjaga lisannya. Ucapan ringan, menyenangkan orang, itu akan mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Tetapi ucapan-ucapan sederhana tetapi menyakitkan akan juga mendapatkan pembalasan dari orang lain, ya, termasuk mencelakakan lisan ini, ya. Kemudian wa qauluhu, hadis Rasulullah yang lain, min husnil islamil mar'i tarakuhu ma la ya'nih, di antara tanda kebaikan imannya, Islamnya seorang muslim adalah
meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, imma urusan dunia ya, yang tidak bermanfaat. Waktunya berlalu begitu saja tanpa ada hal-hal yang bisa menambah urusan dunia, tidak menambah ilmunya, tidak menambah hartanya, tidak menambah kebaikannya. Ya, terlebih lagi dalam urusan akhirat, waktunya habis, tidak bertambah kebaikan-kebaikan akhiratnya, itu rugi. Ya, maka seorang muslim akan berhitung ketat betul dengan waktunya. Maka kita bisa melihat bagaimana hebatnya para ulama meninggalkan perkara-perkara mubah, takut berlebih-lebihan karena taksub ini. Ya, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, maka ada beberapa perkara yang di situ dikatakan para ulama dalam bab tadzkiyatun nufus, merusak hati dan jiwa manusia. Kasratul kalam, banyak bicara. Ya, man kasara kalamuhu kasara khata'ahu. Barang siapa yang banyak omongnya akan banyak kemungkinan salahnya. Man kasara khata'ahu kasara dunubahu. Siapa yang banyak salahnya banyak dosanya. Man kasara dunubahu fannaru. Ya, maka barang siapa yang banyak dosanya, neraka lebih pantas, fannaru aula, lebih pantas untuk dirinya. Ya, maka seorang muslim akan sangat perhatian dalam urusan-urusan ini. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam urusan perkara mubah. Bahkan sebagian orang-orang yang sangat warok itu meninggalkan perkara-perkara halal, takut terjerumus dalam perkara-perkara yang nanti terlarang, takut kekhawatiran mereka. Hadis lain, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Satu sifat bawaan manusia yang ini kalau nggak kita kontrol itu akan mudah tersulut dengan sebuah perkara. Maka ini butuh pembiasaan. Ada sahabat meminta wasiat, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiatlah kepadaku, berwasiatlah padaku. La taghdab walakal jannah, jangan engkau mudah marah, bagimu surga. Tentunya marah dalam perkara-perkara yang bukan bagian dari agama, dalam perkara-perkara umum, perkara-perkara pribadi, sudahlah dibuat gampang urusan. Tapi kalau urusan agama, urusan syariat, urusan hukum-hukum Allah, hendaknya setiap muslim punya kecemburuan besar dalam hal itu. Apa itu? Marah ketika syariat Islam dilanggar, marah ketika sunnah-sunnah Allah dihinakan, marah, bahkan harus marah. Begitulah Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Kemudian hadis yang keempat, hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia cinta saudaranya sebagaimana dia suka cinta untuk dirinya sendiri. Memperlakukan orang lain itu ngukurnya gampang, ukurlah diri kita masing-masing. Itu yang paling mudah. Ya, paling mudah seperti itu. Ya, diri kita. Ya, kita ngomong dipotong, nggak suka, jangan suka motong omongan orang. Itu perkara-perkara sederhana, tapi itu bagian dari adab. Kan nggak enak rapat, kita sedang ngomong tiba-tiba interupsi, mohon maaf saya potong, itu kan nggak enak gitu. Waalaikumsalam.